Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Babe Mude. Sekarang saya lagi ada di kantor, salah satu kantor di Subang. Saya mau coba bincang-bincang dengan Asep Rohman Dimyati, politisi muda di Kabupaten Subang. Kita bicara soal pilkada, karena dengar-dengarnya sosok ARD ini bakal maju katanya, cuma nggak tahu. Nanti kita akan bincang-bincang dengan ARD. Kata beliau masih ada aktivitas bro. Oke, stay terus di Babe Mude. Besar di Kabupaten Subang. Bagaimana dengan PAN dengan pilkada 2023 nanti? 23 ya, benar ya? Ya 2023 PAN dengan kursi yang 5 sekarang didapat ini menjadi partai yang sangat strategis Ya. untuk nanti di tahun 2023. Akan tetapi semua itu tidak bisa juga menjadi patokan bahwa PAN menjadi yang punya 5 kursi di pilkada ke depan bisa memberikan sebuah intinya sebuah hal yang bisa menjawab nanti di tahun 2023. Di Subang ini kan figuritas itu menjadi sebuah nilai yang sangat berarti di PAN, dan bukan PAN saja, mungkin semua partai juga figur itu juga menentukan di pilkada ke depan. Di pilkada ke depan bahwa masyarakat sekarang sudah pintar, masyarakat Subang ini sudah cerdas berpolitik. Jadi siapa saja ke depan partai yang bisa menjawab ataupun calon pemimpinnya untuk di pilkada Subang 2023, siapa yang menjawab, yang bisa menjawab apa harapan dari masyarakat di Subang, saya yakin masyarakat akan memilih. Tapi kalau PAN dan calon-calon pemimpin ke depan tidak bisa menjawab apa yang menjadi PR, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi sebuah keinginan masyarakat, maka PAN baru maju. itu tidak akan terjadi besar PAN dan figur. Jadi siapa yang bisa menjawab di tantangan Subang ke depan dengan kondisi Subang yang ke depan sudah menjadi sebuah daerah yang akan sangat maju, dari mulai lapangan kerja, mulai dari infrastruktur, mulai dari ruang terbuka publik, dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan, dari mulai tadi yang disebut Masalah bencana ya. Bencana, banjir, dan kesejahteraan masyarakat, itu yang menjadi sebuah harapan masyarakat Kabupaten Subang kalau saya melihat. Oke. Bung, kalau secara politik PAN itu tahun 2018 kemarin absen. Ya. Saya bilang absen karena tidak memunculkan kader. Ya. 2005 tahun sebelumnya sempat maju kan. Ya. Untuk 2023 PAN bakal memunculkan kader enggak, atau justru mendorong dari luar? Kalau sebuah partai politik itu harus mempunyai keinginan yang sangat besar, karena disitulah nilai sebuah besar dan kecilnya partai gitu. Bahwa PAN pasti gitu, walaupun nanti saya ataupun bukan saya, harus memunculkan kader terlebih dahulu. Artinya tidak terjebak dengan apakah dia kader tetap jadi yang utama. Gimana? Kader tetap yang harus jadi prioritas untuk maju di pilkada. Kader harus menjadi prioritas yang utama. Setelah itu baru dari luar kalau dianggap nggak ada. Kalau dianggap tidak ada. Tapi kalau Bung sendiri bakal maju? Saya kan belum tentu juga maju untuk di perhelatan 2023. Yang penting siapa yang menjadi kader PAN terbaik, itu yang akan diperjuangkan oleh PAN. Yang utama kader dulu ya. Yang utama kader dulu.
Jadi kader itu bukan berarti ketua PAN Hmm. yang harus maju. Ketika anggota urus pengurus ada yang punya kompetensinya bagus dan surveinya di surveinya tinggi gitu, ya kita harus dukung. Tren mendukung artis berlaku nggak sih buat PAN untuk 2023? Ketentuan tren untuk mendukung artis menjadi itu tidak menjadi sebuah utama sih di Bukan. Yang penting hasil survei ketika kader biasa pun hasil survei elektabilitas terus popularitasnya tinggi itu wajib gitu. Artinya memungkinkan artis untuk dicalonkan nama PAN. Memungkinkan. Memungkinkan saja, bisa saja. Apalagi ketua DPW-nya artis ya. Kalau ketua DPW mungkin nggak mungkin ya nyalonkan bupati. Iya, dia gubernur lah ya. Kalau ketua DPW kan gubernur, karena mungkin kapasitasnya sudah berbeda. Oh iya, terlalu kecil lah ya ke kabupaten. Kecil kalau nyalonin bupati. Mungkin di level Jawa Barat lah kalau visi atasan. Tapi artinya bisa dipastikan kalau PAN sangat siap untuk maju di pilkada, siapapun nanti yang akan diusung. Siapapun yang akan diusung maupun khususnya di internal ataupun di luar, PAN pasti akan ikut di pilkada 2023. Seperti kemarin walaupun kadernya tidak ada, tapi kita ngusung dari luar dan PAN partai yang menjadi ketua tim koalisi itu kan bagian dari sebuah kalau istilahnya marketing politik, ya, marketing partai berjalan. Bung, satu pertanyaan lagi. 2023, apakah PAN masih mempertahankan Haji Ruhimat atau justru malah nyari calon lain? Nah, ini tergantung nanti ketua PAN yang terpilih hari Kamis, ya siapa yang akan dipilih kan kita tidak tahu. Nah, kalau saya kan sudah tidak secara jujur ya, saya sudah selesai jadi ketua DPD PAN Subang, sudah habis masalahnya. Jadi ya bagaimana PAN ke depan, Pak Ruhimat lagi atau tidaknya? Karena kebijakan partai lah. Ya karena itu kebijakan partai. Tetapi kalau secara pribadi saya itu yang masih mungkin juga sebagai masih ketua PAN gitu. Dari sekian calon kan sudah kelihatan sekarang. Ke depan 2023 siapa saja yang akan maju ke depan gitu. Ada beberapa tokoh yang sudah memang sudah kelihatan untuk pemimpin ke depan. Jadi ini mungkin tidak jauh dari tokoh yang sudah kelihatan dari sekarang. Di luar politis kita udah lihat. Sudah ada nama-nama yang sudah muncul lah ya. Sudah muncul lah secara siapa saja. Ya kalau kita sudah kantongi kurang lebih baru 4 orang lah calon pemimpin ke depan. 4 orang itu sama yang sudah jadi ya? 4 orang itu sudah sama yang sudah jadi. Berarti ada 2 orang yang di luar. Ada 2 orang yang di luar yang kelihatan sepak terjang di politik dan di masyarakat. Maksudnya Elita sama ARD ya, 2 orang itu ya? Enggak tahu ya. Kalau ARD kan bukan, kita kan tidak menjadi, belum tentu jadi ketua PAN lagi kan. Gitu. Iya. Jadi, tetapi ya siapapun ke depan yang menjadi pemimpin di Kabupaten Subang kan tidak harus tergantung dari partai juga. Ya seperti Pak Budi juga waktu kemarin bukan dari partai, ya bukan orang kader partai. Pak Dedi juga bukan kader partai. Pak Ruhimat juga bukan kader partai. Kemarin siapa lagi? Pak Sutarno juga bukan kader partai. Jadi inilah yang namanya masyarakat Subang sudah cerdas, ya sudah cerdas, sudah dewasa dalam berpolitik. Makin kesini makin dewasa masyarakat Subang dalam berpolitik. Artinya
kader partai itu atau ketua partai, bukan maksud ketua partai, nggak jadi jaminan itu Bisa maju di pilkada masuk ya? di pilkada, ya nggak jadi jaminan. Pak Jokowi bukan kader partai, ya. Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin bukan kader partai, Pak Ahok juga dulu bukan kader partai, Pak Anies juga bukan kader partai. Tetapi partai akan objektif melihat siapa saja yang bisa didukung dan bisa diusung, yang bisa elektabilitas dan popularitas tinggi, ya pasti partai akan mendukung Gitu ya. walaupun bukan kader partai. Oke, thank you Bung. Siap. Oke bro, usai sudah bincang-bincang dengan HRD soal pilkada ke depan. Kesimpulannya, apapun yang terjadi hari ini, politik itu akan berubah. Tidak hanya hari, tidak hanya minggu, tapi bisa berubah dalam waktu 1 detik, 2 detik. Jadi mau berapapun yang muncul nama-nama bakal pilkada, kita lihat nanti di 2023.